Iya. Nah, ini sebab kedua nih, udah masuk kedua. Tak ada yang benar-benar asli. Seniman yang baik menyadari bahwa tak ada yang muncul tiba-tiba. Hmm, ya itu, saya juga merasa, ya saya juga selama ini juga ngikutin orang konsep ini. Oh ini bagus, sesuaikan lagi kayak gimana ya. Saya bikin di antara youtuber atau kreator yang bikin kelas di VTuber belum ada yang bikin kelas, ya udah saya bikin kelas. Soalnya kan kayak gitu. Ketika youtuber lain bikin review buku, VTuber yang lain, VTuber di sini saya belum lihat ada buku, baca buku. Saya yakin ada tapi mungkin nggak, algoritma saya nggak dapat. Ya udah saya pakai jadi booktuber dengan baca ini, virtual booktuber gitu. Ya nggak muncul-muncul tiba-tiba, iya sih saya akui juga bener, karena memang ya referensi dari orang, tinggal sesuaikan dengan kitanya aja gitu. Semua kreasi berasal dari sesuatu yang pernah ada. Ya itu, saya virtual booktuber ya, saya juga saya nontonin booktuber yang lain. Kemudian diskursus Japanofria dulu, diskusi itu kan saya langsung terinspirasi dari Indonesia Lawyers Club gitu kan, makanya dibuatlah eh, apa namanya itu, seperti Indonesia Lawyers Club tapi bahas isu, semua orang ngomong satu-satu. Enggak, saya pelajari Indonesia Lawyers Club, ternyata ada moderator satu, ada yang mungkin pakar atau undangnya tiga, yang panelisnya itu 7 gitu, 5 sampai 7. Saya ikutin juga, siapa yang mau join, kasih pandangan 10 sampai 15 menit, silakan ngomong tentang isu ini, bahas. Oh ada saling timpal, pada akhirnya biasanya sampai 3 jam biasanya gitu kan. 3 SKS gitu. Nah, ya itu saya juga ikutin ILC, teman dibawanya ke sini. Nah, ya gitu aja sih, memang referensinya tuh yang udah ada. Sekarang juga yang udah ada gitu. Tak ada yang 100% asli. Iya, kalaupun asli minimal 99%, 1% dari mana gitu. Karena memang harus ada referensi dari yang lain aja sih pada akhirnya gitu. Nah, terus ini menurut André Gide, penulis Prancis, beliau berkata, semua yang perlu disampaikan sudah dikatakan, namun karena tak ada yang mendengarkan, semua harus dikatakan lagi. Nah, saya merefleksi kutipan ini, maksudnya apa gitu ya. Hmm, Pas saya coba internalisasi gitu ya, kayak pedah. Ya di luar sana kan, karena tidak ada yang baru, gak ada yang benar-benar asli. Semua itu sudah disampaikan, sudah dikatakan. Hanya saja mungkin saya nggak ngedengerin aja, nggak tahu, baru tahu aja. Jadi harus dikatakan lagi. Kita harus cari lagi gitu. Jadi ya fine ya, benar-benar udah ada aja, cuman emang belum dicoba aja di sini barangkali gitu. Dan ya maybe begitu, ya kan? Itulah kurang lebih. Tak ada yang benar-benar asli. Kok nggak masih lanjutan deh. Benar. Apabila kita tidak terbebani dari rasa ingin menjadi 100% asli, kita tak akan lagi berusaha menciptakan sesuatu dari nol dan mulai mencari inspirasi sebanyak-banyaknya. Nah, di sini ini juga apa ya, kalimat encourageable, kalimat penyemangat luar biasa, karena bagi kreator tuh dia itu kan kadang mentok gitu tuh, kita konten apa lagi dan sebagainya gitu kan. Karena kita bengong juga, kita mentok. Saya juga seringkali begitu. Kalau sekarang lebih kepada waktunya bingung kapan ya kosongnya dan sebagainya. Nah, sekarang kebetulan lagi kosong lumayan, masih ada energi. Dan kalau saya ngomong terus, biasanya kan dia lebih cepat, jadi dia bisa lebih cepat tidur. Jadi memang, nah seringkali kita tuh merasa harus 100% benar-benar 100% asli, sehingga kita tuh nggak mulai-mulai. Dan saya tuh merasa iya ya, barangkali saya tuh nggak mulai-mulai. Aduh pengennya jadi booktuber, kapan ya gitu, atau nggak jadi nggak mulai-mulai. Ya baru sekarang mulainya, bahkan metodenya live streaming gini, ya nge-yaping gini, nggak nge-review itu. Ya mungkin sekarang lagi ya live decision aja gitu kan. Terus ya karena memang merasa harus benar-benar asli, jadi terbebani aja gitu. Dan mungkin kawan-kawan juga merasa itu, dan kita tuh harus benar-benar asli, seolah-olah kayak seolah harus perfeksionis ya gitu. Ya mungkin merasakan lah. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita tidak harus dan tidak terbebani dari rasa ingin menjadi 100% asli, kita tak akan lagi berusaha menciptakan sesuatu dari nol dan mulai mencari inspirasi sebanyak-banyaknya. Nah ini, kalau emang ada
ada turnamen Mobile Legend kan banyak. Kalau di VTuber belum ada, bikin. Itu kan udah nggak harus 100%, nggak harus 0%. Wah, ini di dunia ini belum ada ya turnamen Mobile Legend di VTuber kan ya. Ternyata udah ada. Nah, terus kalau udah ada, bikin lebih baik secara konsep maupun pelaksanaan, atau berbedanya apakah Brawl mungkin, atau turnamennya grup, atau apa namanya tuh, goceng lapor dulu tuh random gitu ya, yang bayar goceng terus mainnya bebas, pemainnya random gitu, apa weh gitu, yang penting mah ngerjain aja gitu. Karena ya kalau memang harus 100% asli, kita nggak mulai turnamen Mobile Legends itu kan gitu. Nah, sama juga dengan kita mau oh ya, Genshin sama. Selama saya 2020 2021 tuh kan Genshin banyak, Genshin live streaming. Ya banyak, terus ya ya udah ikutin aja. Kalau emang kita senang dan penonton senang, ya udah gitu. Mungkin memang sebagian banyak bosan, ya iya barangkali. Tapi kalau kamu merasa harus 100% banget, ya itu capek juga gitu. Atau sekarang pada main apa ya, saya nggak terlalu ngikutin nih. Mungkin kemarin mah yang Black Myth Wukong ya, Black Myth Wukong gitu kan, ya gas. Atau mungkin saya sih lebih senangnya itu ini kayak siapa ya, Noah Bacer tuh, dia card game ya, Bung Noah itu card game gitu. Ya udah, dia suka card game aja gitu. Apalagi dia sering malam-malam katanya, pas gitu. Ya udah, menemani orang-orang yang suka gadang gitu. Ya udah kan, semua VTuber juga ada yang gadang. Terus apakah harus kita tidak boleh lagi ada orang yang gadang supaya aku kan enggak gitu. Makanya setelah ini juga, kalau kawan-kawan terinspirasi gara-gara saya baca buku, review buku begini, dan mau ngonten, saya juga baca buku, saya juga baca buku Prof. Terus saya tapi bacanya novel, ya gas. Barangkali ada yang unik, gas. Atau aku mau baca bukunya jarang Prof, saya baca komik, gas. Ya dengan cara begini boleh, bebas, gas aja gitu. Karena memang nggak ada yang baru di dunia ini gitu, gas aja. Barangkali itu juga akan jadi inspirasi atau nilai yang lebih darimu gitu, kayak gitu. Dan ya itu, makanya mungkin dulu saya dikenalnya sebagai pengamat wibu yang diskursus Japanofilia itu kan, membahas diskursus gitu. Jadinya orang mengenal saya sebagai orang yang ya diskursus gitu, selama di 3 tahun pertama menjadi VTuber. Ya karena saya ngambil konsep juga dari Indonesia Lawyers Club gitu, dan sebagainya gitu. Kawan-kawan juga sama, gas aja gitu. Dan kalau memang bisa memolesnya dengan baik, dengan lebih baik lagi, dengan keunikanmu, wah itu jauh lebih baik gitu. Jadi memang tadi benar-benar asli, dan lepaskanlah rasa ingin menjadi 100% asli, karena itu beban. Dan kita bisa mencari inspirasi sebanyak-banyaknya untuk berkarya. Ya that's why inilah cara seniman untuk berkarya gitu, dengan cara yang begini. Oke ya, next.